Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistya Janika. Saya dari kelas 12 IPA 1 MAN 5 Tasikmalaya untuk memenuhi tugas mata pelajaran Akidah Akhlak dengan guru bidang Ibu Nisagina Sofia SPDI, yaitu harus mempresentasikan salah satu materi di bab 2 tentang ukhuwah. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah? Apakah kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk itu kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu pengertian atau definisi dari ukhuwah. Jadi, ukhuwah itu berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata ahun yang berarti saudara, sedangkan menurut bahasa ukhuwah berarti persaudaraan. Yang namanya saudara dengan persaudaraan itu berbeda, teman-teman. Kalau saudara itu terikat oleh hubungan darah, contohnya seorang kakak dan adik satu kandung. Lain halnya dengan persaudaraan. Kalau persaudaraan itu terikat oleh hubungan kemanusiaan. Contohnya, orang Indonesia dengan orang Jepang itu bersaudara karena terikat oleh hubungan kemanusiaan. Nah, itulah perbedaan antara saudara dengan persaudaraan, teman-teman. Definisi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu menurut istilah. Ukhuwah atau persaudaraan menurut istilah yaitu suatu sikap terpuji di mana seseorang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan percaya terhadap orang lain. Nah, ini gimana maksudnya nih, teman-teman? Nah, jadi ketika ada seseorang yang bisa menumbuhkan rasa persaudaraannya kepada orang lain, kemuliaannya kepada orang lain, rasa percaya terhadap orang lain, maka otomatis akan terjalin, akan terikat persaudaraan yang namanya persaudaraan. Nah, dan sehingga tidak akan ada lagi perselisihan atau masalah-masalah yang akan datang ketika kita bisa mempercayai orang lain, bisa memberikan kemuliaan, bisa bersaudara. Nah, itu yang dimaksud dengan ukhuwah menurut istilah. Kalau ini yang kita bahas yaitu secara umumnya, teman-teman. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu ukhuwah dalam Islam. Secara umumnya, ukhuwah dalam Islam itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, yaitu persaudaraan senasab. Persaudaraan senasab yaitu persaudaraan yang terikat oleh hubungan darah. Terikat oleh hubungan darah. Contohnya seperti tadi, kakak dan adik satu kandung. Nah, yang kedua, yaitu persaudaraan sekeluarga. Lain halnya dengan senasab, kalau sekeluarga itu tidak terikat oleh hubungan darah. Karena biasanya teman-teman suka ada, satu keluarga itu ada yang kakak tiri dengan adik tiri misalkan ya. Nah, itu udah pasti tidak ada hubungan darah. Jadi perbedaan antara senasab dan sekeluarga adalah kalau senasab udah pasti sekeluarga, tapi kalau sekeluarga belum tentu senasab. Yang ketiga, ukhuwah dalam Islam yaitu persaudaraan sebangsa walau beda agama. Walau beda agama. Di Indonesia itu, kalau teman-teman tahu, terdapat 6 agama. Nah, kita satu Indonesia itu berbeda keyakinan, teman-teman. Tetapi kita satu Indonesia ini bersaudara. Kenapa? Karena kita satu bangsa. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Dan persaudaraan yang kita jalin satu Indonesia ini, satu bangsa ini, yaitu persaudaraan sebangsa walau beda agama. Yang keempat, persaudaraan semasyarakat walau berselisih paham. Nah, saya misalkan dengan tetangga kita, teman-teman. Jadi, kita udah pasti dengan tetangga itu suka berselisih paham atau berbeda pendapat. Tetapi kita dan tetangga kita tetap bersaudara. Dan persaudaraan yang kita jalin yaitu persaudaraan semasyarakat walau berselisih paham. Yang kelima yaitu persaudaraan seagama. Nah, mungkin kalau ini teman-teman juga sudah paham. Umat muslim dengan umat muslim di Indonesia dengan umat muslim di Arab, kita bersaudara. Kenapa? Karena memiliki kesamaan agama.
seagama. Lain halnya dengan umat Kristen di Indonesia dan umat Muslim di Arab bersaudara tidak. Mungkin persaudaraan mereka terikat oleh persaudaraan kemanusiaan, tetapi kalau persaudaraan seagama itu terikat oleh kesamaan agama. Yang keenam yang akan kita bahas yaitu persaudaraan sekemanusiaan. Nah, contohnya tadi teman-teman, orang Muslim di Indonesia dengan orang Kristen di Amerika itu bersaudara, tetap bersaudara. Dan persaudaraan itu dinamakan dengan persaudaraan sekemanusiaan. Yang ketujuh yaitu persaudaraan semakhluk sehamba Allah. Nah, ini gimana nih teman-teman? Kelihatan nggak? Jadi, kalau yang namanya persaudaraan semakhluk sehamba Allah, contohnya, kita di dunia itu bukan hanya manusia saja, tetapi ada juga tumbuhan, ada juga hewan. Nah, kita semua dengan tumbuhan, baik dengan tumbuhan maupun hewan, bersaudara. Kenapa? Karena persaudaraan kita dijalin oleh persaudaraan semakhluk dan sehamba Allah. Tumbuhan itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Hewan pun juga makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita juga manusia, ciptaan Allah, makhluk Allah. Kita semua satu dunia ini bersaudara. Maka sayangilah, kalau ada tumbuhan, jangan rusak, jangan tebang. Kalau ada hewan, jangan berburu kita, jangan musnahkan hewan tersebut. Peliharalah, karena kita dengan hewan maupun tumbuhan, kita bersaudara. Nah, yang kedua macam-macam dari ukhuwah dalam Islam. Kalau yang kita bahas itu secara umumnya teman-teman. Namun yang kedua yang akan kita bahas adalah ukhuwah dalam Islam menurut Quraisy Shihab. Yang pertama, ukhuwah fi al-ubudiyah. Ukhuwah fi al-ubudiyah yaitu persaudaraan yang dijalin karena kita semua ciptaan Allah. Ini berhubungan dengan tadi ukhuwah atau persaudaraan nomor 7 yang terakhir yang menurut secara umumnya. Ini sama. Kalau ini tuh ciptaan Allah. Jadi kita semua hewan, tumbuhan, manusia bersaudara karena terikat oleh hubungan atau persaudaraan fi al-ubudiyah. Persaudaraan fi al-ubudiyah adalah persaudaraan yang ada karena kita semua adalah ciptaan Allah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah wa al-watoniyah. Atau basyariyah. Kalau fi al-insaniyah atau basyariyah ini tuh ukhuwah atau persaudaraan yang ada karena kita satu ayah dan satu ibu. Satu ayah Adam, satu ibu Hawa. Kita semua satu dunia ini, manusia satu dunia ini bersaudara karena kita terlahir dari satu ayah dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga yaitu ukhuwah fi an-nasab wa al-watoniyah. Persaudaraan fi al-nasab wa al-watoniyah yaitu persaudaraan yang ada karena mempunyai kesamaan keturunan atau bangsa. Jadi seperti ini teman-teman, contohnya ya. Misalkan si A punya anak B dan C. B punya anak D dan E. C punya anak F dan G. Nah, antara D dan G itu bersaudara karena memiliki keturunan atau kesamaan keturunan yaitu dari si A. Nah, itu yang dimaksud dengan ukhuwah fi an-nasab wa al-watoniyah. Yang keempat, menurut Quraisy Shihab yang keempat yaitu ukhuwah fi ad-din wa fi ad-din al-islamiyah. Nah, kalau ini sudah jelas. Kalau tadi kalau persamaan agama, persamaan agama, kalau secara umumnya yang tadi yang nomor 6,
itu misalkan baik Kristen dengan Kristen atau Hindu dengan Hindu, Muslim dengan Muslim, Islam dengan Islam. Nah, itu persaudaraan seagama. Tapi kalau yang nomor 4 menurut Quraisy Shihab itu dikhususkan hanya untuk agama Islam saja, teman-teman. Jadi ukhuwah yang berlaku terhadap agama Islam saja. Nah, ini yang dimaksud dengan nomor 4. Oke, sekarang kita sudah membahas ukhuwah dalam Islam. Yang akan kita bahas yang ketiga, yaitu kita sudah paham pengertiannya, macam-macam ukhuwah dalam Islam. Nah, bagaimana sih cara menerapkannya atau membiasakan ukhuwah ini dalam kehidupan sehari-hari? Membiasakan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ta'aruf, perkenalan. Contohnya, biasanya kita kan kalau mau masuk MTS atau SMP atau mau SMA atau MA, suka ada yang namanya matsama atau MOPD ya teman-teman. Biasanya kan itu banyak banget teman kita yang dari manapun juga ada dan belum kenal. Yang pertama, kalau kita ingin membiasakan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu ta'aruf terlebih dahulu nih, perkenalan terlebih dahulu. Misalkan, kamu siapa nih namanya? Kita perkenalan. Nah, tahap yang kedua setelah kita perkenalan yaitu tafahum, memahami. Sudah kenal, kita otomatis akan sering ketemu, sering banyak ngobrol. Kalau ketemu nyambung lah, kita akan mulai memahami teman kita nih, maupun siapapun itu, kita pastinya akan memahami kalau kita udah kenal dan udah sering ketemu. Misalkan ya, teman kita itu namanya Reza. Nah, si Reza ini teman saya ya, si Reza ini lagi kesusahan, lagi gak punya uang. Kalau kita sudah paham dia, sudah kenal, misalkan sudah paham dia, pasti kalau dia gak punya uang, aku akan kasih uang atau kasih pinjam uangnya, karena kita udah paham nih situasi dia sedang apa. Yang ketiga, ta'awun, menolong. Kalau udah kenal, udah paham, kita tolong, kita kasih uang. Misal kalau nggak punya uang, kalau lagi kesusahan, kita bantu. Nah, itulah yang dinamakan dengan ta'awun. Yang keempat yaitu ta'aluf, bersatu. Nah, kalau ini jangan salah paham ya teman-teman. Maksud bersatu di sini bukan A dan B itu menempel, tidak. Tetapi A dan B, misalkan dalam organisasi, ketua OSIS dengan wakil ketua OSIS, itu bersatu. Bersatu apa? Ide, tujuan, gagasan, semuanya demi menggapai tujuannya. Maka bersatu itu bukan wakil ketua dan wakil ketua OSIS bersatu menempel, tidak, tetapi bersatu akan ide-ide mereka untuk bisa menggapai tujuan mereka. Yang kelima, yang terakhir itu takaful, menjaga. Udah kenal, udah paham, kita tolong, dan juga kita bersatu, satu ide, satu gagasan. Dan yang terakhir, kita pasti akan menjaganya. Misalkan kalau teman kita dibully nih di sosmed, pasti kita akan cari solusinya, kita akan berikan komentar-komentar yang teman-teman di dalam tema ukhuwah ini yang sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman paham. Kalau ada yang tidak paham, boleh kalian searching atau apapun itu. Mohon maaf bila ada salah kata apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.